ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهدايته إلى يوم الدين ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقال تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم Al-ayah amma ba'd. Hadirin dan hadirat sekalian, alhamdulillah kita bersyukur pada kesempatan yang mulia ini kita dapat melaksanakan rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan. Banyak yang hingga hari ini sudah lebih dulu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu tetangga kita maupun saudara kita. Salah satunya sahabat kami mungkin yang dikenal dengan kader pelopor coblong ya. Ustadz Edi Yusuf. Beliau sudah janjian kalau Lebaran nanti akan ke Bandung dan sama-sama bersilaturahmi di rumahnya yang di Cikaso. Tetapi baru saja kemarin tanggal 1 kemudian wafat hari Ahad ya. Masih jauh ya. Masih jauh. Masih beberapa hari sampai ke Idul Fitri. Baik. Dan mendadak selama ini tidak pernah sakit karena seorang aktivis luar biasa. Tetapi ketika sekalinya kena, pas diperiksa diabetesnya 500, kemudian langsung dilarikan ke ICU. Walhasil tidak tertolong dan Allah lebih sayang kepada beliau. Sampai sempat lama kemarin berdiskusi untuk memakamkan beliau itu ya. Karena tadinya mau disandingkan di samping ayahnya di Komplek Binakarya. Karena itu adalah dulu penggagasnya adalah ayahnya sendiri yaitu Pak Ali Thoib. Tetapi qadarullah komplek yang di Depok nggak mau. Sudah Ustadz Edi di sini saja di belakang komplek. Subhanallah. Itu tempat yang terbaik. Hanya 7 orang tempatnya di kanan dan di kiri. Subhanallah. Ya. Jadi banyak sekali kalau kita lihat kanan kiri ya. Saudara-saudara kita tidak bisa menikmati Ramadan hingga selesai. Ya.
Seakan-akan Allah sudah katakan, cukup wahai hamba Allah, engkau tidak perlu melaksanakan tarawih lagi, engkau tidak perlu melaksanakan saum lagi, bahkan Idul Fitri, cukup engkau kembali saat ini kepadaku. Maka mudah-mudahan sisa hari yang akan kita lalui, kita betul-betul syukuri. Jangan sampai ada celah waktu yang tidak kita isi untuk sebaik-baiknya. Karena kita tidak tahu entah besok, lusa, atau menjelang iktikaf, Allah akan memanggil kita. Tugas kita adalah senantiasa berusaha untuk bersiap-siap sebaik mungkin. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita kenal dalam kehidupan ada yang namanya istilah senjata makan tuan. Istilah senjata makan tuan ini sangat populer, di mana suatu niat buruk yang diarahkan kepada orang lain, namun pada akhirnya niat buruk itu malah menimpa dirinya. Alat itu digunakan untuk mencelakai yang lain, tetapi pada akhirnya mencelakai dirinya sendiri. Kalau dalam bahasa Sunda itu kita kenal tamyang belit kabitis. Coba kalau bapak kena tamyang belit kabitis tigubrak, mau bisa ngalengkah. Kalau kita ibaratkan anak kita yang sudah kita besarkan dari kecil, mohon maaf ini yang membawa anak, baik betul untuk diedukasi ke masjid, tetapi tolong mohon untuk dikondisikan. Anak yang dari kecil kemudian ditimang, dibesarkan, disekolahkan, namun saat sudah besar dia malah berbuat durhaka. Nah, inilah yang disebut dengan tamyang melit kabitis. Syekh Muhammad bin Ka'ab al-Qurazi menyampaikan tentang hal ini. Beliau mengatakan dalam kata-katanya yang unik, salasu khisalin man kunna fihi kunna alaihi. Salatu khisalin man kunna fihi kunna alaihi. 3 perkara yang siapa berbuat dengan 3 perkara itu, maka 3 perkara itu justru akan menimpa pada dirinya. Apa kata beliau? Yang pertama adalah al-baghyu. Al-baghyu sinonimnya adalah az-zulmu. Perbuatan zalim, perbuatan aniaya kepada siapapun, sejatinya hakikatnya akan kembali kepada dirinya. Maka dalam pepatah Arab dikatakan man zalama zulima. Siapa yang berbuat zalim maka dia suatu saat akan dizalim. Kemudian Syekh Muhammad Ka'ab al-Qurazi membacakan ayat dalam surat Yunus ayat 23 untuk memverifikasi bahwa hukum Allah yang pasti itu dikenakan adalah akan kembali kepada pelakunya.
Dalam surat Yunus 23 Allah menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas innama baghyukum ala anfusikum. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya kezalimanmu itu akan menimpamu sendiri. Maka hati-hati. Di bulan Ramadan ini adalah kita ditarbiyah oleh Allah, jangan sampai sedikit pun kita jatuh kepada perbuatan yang menzalimi yang lain. Berat sekali kalau kita melihat ayat-ayat yang menunjukkan bagaimana beratnya azab orang yang berbuat zalim. Allah menyebutkan dalam surat Ibrahim, وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. Kemudian Allah melanjutkan, وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ بِالْأَصْفَادِ. Orang-orang zalim, orang-orang pendosa itu mereka diborgol dengan borgol dari api neraka. Sarabiluhum min qatiran wa taksha wujuhahumun nar. Pakaian mereka yang berbuat zalim, kelak di akhirat mereka akan mengenakan pakaian kezaliman itu adalah dengan aspal panas yang meleleh. Wa taksha wujuhahumun nar. Kemudian api menutupi wajah mereka yang menyala-nyala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Kemudian yang kedua, kata Syekh Ka'ab Al-Qurazi, apa perkara yang diperbuat kemudian akan kembali kepada pelakunya? Yang kedua, kata Syekh Al-Qurazi, adalah an-nakthu. An-nakthu, nakatha yang kuthu, yaitu orang yang ingkar janji. Maka hati-hati ketika kita berjanji, baik itu kepada anak kita, kepada istri kita, kepada tetangga kita, kepada saudara kita. Kita diundang dalam pernikahan saudara kita sudah catat, tetapi ketika pada waktunya kita ingkar karena ada bisnis yang lebih menggiurkan, atau janji apapun kepada yang lain, janji kebaikan, karena keingkarannya itu akan kembali dosanya kepada dirinya. Allah menyebutkan dalam surat Al-Fath ayat 10, فَمَنْ نَكَثَ فَإِنَّمَا يَنْكُثُ عَلَى نَفْسِهِ. Siapa yang mengingkari janjinya, maka dosanya akan kembali kepada dirinya. Maka pastikan bulan Ramadan ini kita melatih diri untuk memenuhi janji sekecil apapun itu kepada sesama saudara kita, kepada keluarga kita, kepada pasangan kita, dan seterusnya. Kemudian yang terakhir adalah perbuatan yang apabila diperbuat akan kembali kepada dirinya adalah al-makruh, makar, tipu daya, tipu muslihat,
Jangan kita pikir ketika kita berhasil menipu orang lain, menipu saudara kita, jangan bangga kita mampu menipu istri kita, boleh jadi. Diam-diam kita selingkuh dan lain sebagainya. Atau menipu siapapun. Karena perbuatan demikian, kata Syekh Al-Quradi, kunna alaihi, justru tipuannya itu akan berbalik kepada dirinya sendiri. Dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Fatir ayat 43, wala yahiqul makru sayyi'u illa bi ahlihi, dan tidaklah akan menimpa suatu niat jahat atau perbuatan jahat itu illa bi ahlihi, kepada pelakunya, kecuali kepada pelakunya saja. Betul dia menipu barang, menipu kuantitas suatu barang dan lain sebagainya, tetapi sejatinya dia sedang menipu diri sendiri. Mudah-mudahan 3 hal yang tercela itu di bulan Ramadan kita latih bersama-sama agar jangan sampai mengotori nilai-nilai ibadah kita di bulan suci Ramadan. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim.